pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nitya Maulana dari kelas 11 Tegar 1 nomor 18. Saya akan menjelaskan tentang sub 5 tentang overhaul engine 5K. Untuk alat dan bahan yang digunakan: 1. Alat body tools, manual service, rack overhaul. Untuk bahan yang digunakan: stand overhaul kijang 4K dan majun. Untuk keselamatan kerja: 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. 3. Gunakan alat sesuai SOP. Langkah kerja nomor 1. Kuras oli dengan melepas baut tap oli. Perhatikan jangan sampai salah memutar kunci. Dalam menguras oli, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai oli berceceran kemana-mana. 2. Langkah pembongkaran kepala silinder sesuai gambar 3.5 pada halaman 2. Pembongkaran dimulai dari langkah nomor 3. Nomor 3, pada langkah pembongkaran ke-7, melepas proses penumbuk katup. Lepas baut sesuai urutan pada gambar di samping. Untuk nomor 4, pada langkah 8, melepas pushrod atau batang pendorong katup. Tempatkan pushrod dengan urutan yang benar. Untuk nomor 5, langkah ke-9, kendorkan baut kepala silinder dengan urutan sesuai pada gambar di samping. Pengendoran baut dari tepi ke tengah. Untuk langkah nomor 6, lakukan pembongkaran rantai timing dan poros nok camshaft sesuai urutan pada gambar di bawah. 1. Distributor. 2. Pompa bahan bakar. 3. Pengangkat katup. 4. Panci oli atau karter. 5. Tali kipas atau puli kipas. 6. Pul poros engkol. Nomor 7. Tutup rantai timing. 8. Pengencang rantai. 9. Penyerap goncangan rantai. 10. Rantai timing atau gigi jentera poros cam. 11. Gigi jentera poros engkol. 12. Poros cam atau poros nok. Nomor 7, pada langkah ketiga, tempatkan valve lifter pada urutan yang benar. Untuk nomor 8, perhatikan gambar di bawah. Lakukan pembongkaran pada nomor 7, 8, 9, 10, 14, dan 15. Untuk nomor 9, untuk langkah 15, hanya melepas piston silinder 1. Pemeriksaan: 10. Lepas katup masuk silinder nomor 1 menggunakan valve spring kompresor. Untuk nomor 11, pengukuran diameter batang katup. Untuk ukuran standar 7,965 sampai 7,980 mm. Untuk hasil pemeriksaan 7,965 mm. Dan kesimpulan sesuai standar. Untuk nomor 12, pengukuran panjang bebas pegas katup. Untuk ukuran standar 46,5 mm. Untuk hasil pemeriksaan 44,6 mm. Dan kesimpulan tidak sesuai standar. Nomor 13, periksa kerataan kepala silinder dari kemungkinan bengkok. Limit kebengkokan 0,05 mm. Untuk hasil pemeriksaan pas 0,05 mm. Untuk kesimpulan sesuai standar. 14, pemeriksaan kerataan blok silinder dari kemungkinan bengkok. Limit kebengkokan 0,05 mm. Hasil pemeriksaan sebagian 0,05 mm dan sebagian 0,10 mm. Kesimpulan ada sebagian yang bengkok 0,10 mm. 15, ukur celah ujung ring nomor 1 piston ring end gap. Untuk ukuran standar 0,25 sampai 0,50 mm. Untuk hasil pemeriksaan 0,90 mm. Kesimpulan tidak sesuai standar. Untuk nomor 16, ukur celah alur ring nomor 1. Untuk ukuran standar 0,10 mm sampai 0,25 mm. Hasil pemeriksaan 0,60 mm. Untuk kesimpulan tidak sesuai standar. Untuk nomor 17, mengukur keausan diameter silinder nomor 1 menggunakan silinder bor big. A. Hasil pengukuran jangka sorong 80,20 mm. B.
Total panjang replacement root dan replacement washer yang dipilih 80 mm. Cek panjang mikrometer yang diset 80 mm. Untuk titik pengukuran silinder 1, sumbu X 1 80,41 mm, sumbu X 2 80,36 mm, sumbu X nomor 3 80,34 mm, sumbu Y nomor 1 80,41, sumbu Y nomor 2 80,35, sumbu Y nomor 3 80,34. Untuk ketirusan maksimum 80,41 mm dikurang 80,34 mm. Untuk hasilnya 0,07 mm. Keausan maksimum 80,50 mm dikurang 80,41 mm sama dengan 0,09 mm. Untuk keovalan maksimum 0,01 mm. Untuk kesimpulan, ketirusan tidak sesuai standar dan melebihi. 18. Rakit kembali mesin. Langkah perakitan berlawanan dengan langkah pembongkaran. 19. Putar puli poros engkol 2 kali putaran. Pastikan mesin dapat berputar dengan lancar. Untuk hasil pemeriksaan tidak dapat diputar. Nomor 20. Bersihkan media dan area kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.